Pemilik nama lengkap Muhammad Ainun Najib atau yang biasa dikenal MH Ainun Najib ini lebih akrab disapa Cak Nun atau Mbah Nun. Cak Nun lahir di Jombang, Jawa Timur. Dirinya adalah seorang tokoh intelektual Muslim Indonesia yang menyampaikan gagasan pemikiran dan kritik-kritiknya dalam berbagai bentuk, seperti puisi, esai, cerpen, film, drama, lagu, musik, talk show televisi, siaran radio, seminar, ceramah, hingga tayangan video. Cak Nun menggunakan beragam media komunikasi dari cetak hingga digital dan dirinya sangat produktif dalam berkarya. Sebelum menyimak kata-kata bijaknya, bagi yang belum klik subscribe-nya silahkan klik terlebih dahulu, dan bagi yang sudah klik subscribe-nya haturkan terima kasih. Semoga kata-kata bijak ini bermanfaat. Kreativitas berpikir orang barat harus kita tiru. Tapi ekses dari kebudayaan teknologis yang terlalu memanjakan kebinatangan, sebaiknya kita cegah sejak sekarang. Setiap badan perencanaan pembangunan harus melibatkan para agamawan, budayawan, negarawan, filosof, seniman, orang-orang kecil awam yang arif. Kita jangan hanya dipimpin oleh tender-tender. Biasanya yang paling serakah dan paling memahami teori, metode, dan praktek keserakahan adalah orang-orang pandai. Bisakah kita menumbuhkan kerendahan hati di balik kebanggaan-kebanggaan? Sejarah adalah deretan episode tentang siapa dalang siapa wayang, dan sejarah mencatat Ki Dalang menggenggam kaki tangan wayang-wayang untuk pada suatu hari dimasukkan dalam kotak. Surga itu gak penting, fokuskan dirimu hanya pada Tuhan. Apa gunanya kepandaian kalau tidak memperbesar kepribadian manusia sehingga ia makin sanggup memahami orang lain? Kebanyakan manusia berjuang mengada-adakan dirinya, menonjol-nonjolkan dirinya, bahkan untuk itu mereka meniadakan makhluk selainnya, sampai tega meniadakan Tuhannya, itulah kematian. Kalau saya kadang bicara pakai bahasa Jawa, jangan dibilang Jawa sentris, saya cuman berekspresi sebagai orang Jawa, saya lahir dan dibesar di Jawa, diperintah Tuhan jadi orang Jawa, maka saya mencintai dan mendalami budaya saya. Politik diciptakan dan dimanifestasikan berdasarkan filosofi dan tujuan untuk menyediakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi manusia, tapi yang terjadi adalah sama sekali kebalikannya. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan ini adalah perlombaan dalam kebaikan, bukan perlombaan keunggulan satu sama lain. Kepandaian adalah kelicikan yang menyamar, kebodohan adalah kebaikan yang bernasib buruk. Anak-anak muda tak bisa hanya menggantungkan diri akan jadi pegawai negeri, pembengkakan populasi penduduk akan makin berbanding terbalik dengan penyediaan lapangan kerja, jadi yang akan tegak hidupnya adalah orang-orang yang bermental wira swasta, yang tidak priayi, yang ulet dan bersedia bekerja keras. Dakwah yang utama bukan berupa kata-kata, melainkan dari perilaku. Orang yang berbuat baik sudah berdakwah. Yang lebih kalian cari bukanlah kebaikan melainkan kekayaan, yang lebih kalian buru bukanlah keluhuran melainkan kenyamanan, dan pada posisi seperti itu kalian selalu merasa lebih tinggi derajat dibanding orang kecil. Sunnah Rasul yang paling mendasar adalah akhlaknya, bukan kostumnya. Orang yang disukai Tuhan adalah orang yang menyebut dirinya buruk biso rumongso nggak rumongso biso. Rakyat adalah juragan kita bersama. Kalau pagi kita siapkan air hangat untuk membasuh kakinya, dan jika malam kita bernyanyi untuk menenteramkan tidurnya. Apa gunanya ilmu kalau tidak memperluas jiwa seseorang sehingga ia berlaku seperti samudera yang menampung sampah-sampah? Kematian terkadang merupakan kritik terhadap kehidupan. Coba hitunglah kehidupan di sekitarmu, hitung pula dirimu sendiri, temukan kemuliaan di sekitarmu, belajarlah membedakan mana kemuliaan dan mana kehinaan, amatilah mana orang yang luhur dan mana yang hina, mana yang derajatnya tinggi dan mana yang rendah, pakailah mata Allah sebagai ukuran. Peraturan dan undang-undang tidak selalu sama dengan keadilan, ia bahkan bisa saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Orang tua kita mengajarkan suatu nilai yang membedakan dua jenis anak: yang patuh tanpa reserve, yang pejah gesang derek, hidup mati ikut, disebut anak baik-baik, sedangkan yang mencoba rasional memilih otoritasnya meskipun itu justru sejalan dengan lorong keadilan, disebut anak nakal. Ada yang bilang negeri ini, negeri selembar kertas, masyarakat kita, masyarakat selembar ijazah. Anda tak bisa menghakimi ekspresi seseorang hanya dengan melihat bunyi kata-katanya, melainkan Anda harus perhatikan nadanya, nuansanya, letak masalahnya.
Bahwa kemenangan yang benar-benar kemenangan tidaklah terjadi pada seseorang atas orang lain melainkan atas dirinya sendiri. Apakah akhlak itu untuk dipamerkan kepada orang lain melalui pakaian? Tidak boleh kan? Maka semampu-mampu saya berpakaian seperti ini untuk mengurangi potensi penipuan saya kepada Anda. Orang yang diragukan keikhlasannya adalah orang menyebut dirinya baik. Semua nabi mengaku dirinya zolim. Ini kuntu minad zolimin, aku termasuk orang yang zolim. Nggak ada nabi yang mengaku dirinya soleh. Kalau kita jadi negara industri tidak berarti bahwa segalanya akan beres, tak berarti kita akan terbebas dari kemiskinan, kebodohan atau kekejaman kekuasaan. Industri hanyalah sebuah cara di antara kemungkinan cara-cara lain yang dianggap bisa membantu menyejahterakan masyarakat. Hidup ini sangat luas dan dimensi-dimensi persoalannya tak terhingga. Untuk itu diperlukan bukan sekadar wawasan yang luas dan pengetahuan yang terus dicari, melainkan juga kearifan dan sikap luhur yang konsisten dari hari ke hari. Masih tersediakah peluang di dalam kerendahan hati kita untuk mencari apapun saja yang kira-kira kita perlukan meskipun barangkali menyakitkan diri kita sendiri? Kearifan-kearifan agama harus diterjemahkan ke dalam sistem nilai pengelolaan sejarah, kebudayaan dan peradabannya. Kalau saya datang dengan berpakaian gamis dan sorban, memang tidak ada salahnya. Cuman saya takut semua orang akan berkesimpulan bahwa saya lebih pandai daripada yang lain. Lebih parah lagi, kalau mereka berkesimpulan bahwa saya lebih alim. Kalau itu tidak benar, itu kan namanya penipuan. Belajarlah membedakan mana kemuliaan dan mana kehinaan. Amatilah mana orang yang luhur dan mana yang hina, mana yang derajatnya tinggi dan mana yang rendah. Tuhan mengajarkan kreativitas terlebih dahulu. Kalau sama Tuhan kita harus 100%, kalau kepada ilmu kita cukup 99%. Seluruh yang saya ketahui dan yakini benar itu belum tentu benar. Maka saya tidak mempertahankan yang saya yakini benar karena mungkin mendapatkan ilmu yang lebih tinggi. Kebatilan hanyalah kebenaran yang tak diberi ruang. Tuhan tidak bertanya padamu apakah kamu mampu menolong bambung atau tidak, tapi melihat apakah kamu mencintai orang lemah atau tidak. Peraturan dan undang-undang tidak selalu sama dengan keadilan, ia bahkan bisa saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Undang-undang memiliki relativitasnya sendiri dan tidak mutlak sebagaimana firman Tuhan.